Pemilih muda ini kan besar, karakteristiknya juga unik. Dia cenderung independen. Survei ini menjadi alarm bagi partai yang tidak mendengarkan suara anak muda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Anies Baswedan unggul di survei. Pesan untuk anak muda, jangan cuma lihat covernya saja. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang suara anak muda terhadap isu sosial politik bangsa. Survei salah satunya menanyakan terkait tokoh yang dipilih anak muda untuk menjadi presiden jika Pilpres dilakukan saat ini. Dari 17 nama yang diajukan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi urutan pertama sebagai calon presiden pilihan anak muda. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Anies mendapatkan persentase tertinggi yakni 15,2%, disusul oleh Ganjar Pranowo 13,7%, Ridwan Kamil 10,2%, dan Sandiaga Uno 9,8%. Peneliti Indikator Politik Indonesia Adam Kamil mengaku, jika basis pemilih muda ini cukup besar dan memiliki karakteristik yang unik. Anak muda cenderung independen, cenderung tinggi esen media sosialnya, karena media sosial memiliki penetrasi yang cukup luar biasa kepada pemilih, sehingga bisa dijadikan alat ukur pengecekan anak muda, termasuk isu-isu politik di dalamnya. Dan ada mengaku jika anak muda bisa menilai isu-isu politik dengan baik. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan serius ke depan untuk para partai politik untuk semakin banyak menggait kalangan anak muda. Basis pemilih muda ini kan besar, karakteristiknya juga unik. Dia cenderung independen, kemudian juga cenderung engage sama media sosial. Sementara media sosial ini kan luar biasa penetrasinya kepada pemilih. Pengaruh anak muda juga cukup besar untuk saat ini dalam menanggapi isu-isu yang tengah memanas terkait politik di Indonesia. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Ia berpendapat bahwa survei ini merupakan alarm bagi partai politik yang tidak mendengarkan suara anak muda. Karena itu, pihaknya menyiapkan dengan baik strategi ini, termasuk memberikan apresiasi kepada Anies Baswedan sebagai sosok yang paling banyak dipilih responden anak muda untuk menjadi presiden. Mardhani menekankan untuk perlunya mendengarkan suara anak muda, karena pada dasarnya, anak muda itu mendengar, mengawasi, dan menilai apa yang sedang terjadi. Jadi survei ini menjadi alarm bagi partai yang tidak mendengarkan suara anak muda. Karena itu kami di PKS menyiapkan betul-betul strategi ini, termasuk tadi apresiasi Mas Anies yang menjadi pertama. Tanggapan lain terkait telah ramainya hasil survei Capres 2024, Andreas Hugo Pareira mengatakan juga terlalu naif jika saat ini telah membuka kartu untuk Pilpres 2024. Bahkan, ia juga menegaskan bahwa semua partai politik saat ini tentunya tidak ada yang akan membuka kartu di awal. Pasalnya belum tentu tindakan tersebut menguntungkan untuk partai politik. Sebab pada dunia politik, momentum adalah hal yang penting. Dinamika yang berkembang hari ini terkait hasil survei yang tengah dilakukan hari-hari ini hanyalah representasi untuk menuju tahun 2024 nanti. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari fraksi PDIP, Pantas Nainggolan juga mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan anak muda alias generasi Z sangat membutuhkan pendidikan politik. Dia memahami mengapa mayoritas anak muda usia 17 hingga 21 tahun dalam survei tersebut memilih Anies sebagai calon pemimpin negara ini. Menurutnya, anak muda usia tersebut hanya mengenal Anies di panggung depannya saja. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta itu pun berharap generasi Z mau lebih aktif mencari tahu kinerja Anies, bukan hanya dari Instagram pribadinya ataupun media sosial Pemprov DKI Jakarta saja. Pantas kemudian menyinggung beberapa kebijakan Anies yang dianggap memboroskan anggaran Pemprov DKI, seperti penyelenggaraan Formula E yang ditunda namun telah menghabiskan anggaran hampir 1 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indo, Adi Prayetno, menilai untuk nama-nama seperti Anies, Ganjar, hingga Ridwan Kamil yang saat ini disebut memiliki modal elektabilitas tetap harus bekerja keras. Menurutnya, modal elektabilitasnya tinggi saat ini belum tentu menjamin bahwa partai-partai politik dapat mengusung nama-nama tersebut maju di Pilpres 2024. Bahkan menurut Adi, peta untuk Pilpres 2024 disebutnya sangat rumit. Hasil survei menurutnya tak bisa dibaca untuk dijadikan sebuah peta politik ke depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.